Pancasila terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yaitu 5, sedangkan sila yang berarti dasar atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. 5 sendi dasar utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait judul pengaplikasian nilai-nilai Pancasila sebagai rule breaking dalam persoalan pencemaran nama baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yaitu 5, sedangkan sila yang berarti dasar atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. 5 sendi dasar utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar Pancasila yang barusan saya sebutkan juga tercantum di dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lahirnya Pancasila ini sendiri, jika kita melihat pada sejarah, maka yang ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, di mana di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI, yang merupakan usulan dari Presiden Soekarno. Sedangkan Pancasila secara utuh sebagai dasar negara baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 karena telah melalui dinamika dan hasil pemikiran tokoh-tokoh bangsa lainnya. Selanjutnya, jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalam pasal 2-nya telah dirumuskan, telah dijelaskan pengertian dari Pancasila itu sendiri, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam hal ini dengan kaitannya dengan agama, secara tidak langsung 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, memiliki nilai-nilai yang secara umum sama di dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian, dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut dengan TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Namun, posisi Pancasila sendiri di luar dari hierarki peraturan perundang-undangan ini. Hal ini dikarenakan karena Pancasila sebagai bintang pemandu atau biasa disebut dengan Leitster bagi peraturan yang paling tinggi
dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan yang paling rendah, yaitu peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, kedudukan Pancasila di berbagai bidang kehidupan yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, di bidang kehidupan bermasyarakat, di mana nilai Pancasila di bidang masyarakat yaitu sebagai pandangan hidup atau way of life. Fungsinya itu untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Wujudnya berupa norma moral sosial. Yang kedua, di bidang kehidupan berbangsa, di mana nilainya lebih luas lagi, kedudukan sebagai ideologi bangsa. Kemudian fungsinya yaitu mempersatukan keragaman atau sebagai alat pemersatu bangsa, atau kita biasa sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, di bidang kehidupan bernegara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, bukan lagi sebagai pandangan hidup maupun sebagai ideologi bangsa. Fungsinya yaitu untuk mengatur tataran kehidupan bernegara atau pemerintahan negara, sehingga nantinya digunakan untuk mengatur kegiatan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta kelembagaan lainnya, sehingga wujud normanya yaitu berbentuk norma hukum. Pancasila sebagai the margin of appreciation atau sebagai batas penghargaan kita menerima atau menolak nilai-nilai yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, khususnya kearifan lokal. Fungsinya yaitu untuk mengatur kehidupan mondial, seperti melakukan hubungan dengan negara lain, yaitu menjalin kerjasama antar negara, kemudian mengikuti politik bebas aktif dengan menjaga ketertiban dunia. Dalam persoalan pencemaran nama baik yang belakangan ini diperdebatkan, maka kita tahu bersama bahwa pengaturan pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah diatur di dalam pasal 310 sampai dengan 320 KUHP. Kemudian, dengan berjalannya waktu, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini diatur di dalam pasal 27 ayat 3. Sedangkan dalam ranah hukum perdata, pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1372 sampai dengan 1380. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan perbandingan dengan negara lain, yaitu di negara Inggris. Pencemaran nama baik telah diatur secara khusus dalam Defamation Act 2013 atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik pada tahun 2013. Di Inggris, seseorang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada korban yang membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan. Apabila kesepakatan untuk melakukan permintaan maaf dan memberikan kompensasi telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka korban tidak dapat melanjutkan kembali kasus tersebut. Di dalam upaya pemenuhan kesepakatan tersebut, pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk membantu terwujudnya kesepakatan tersebut. Sedangkan apabila tidak tercapainya kesepakatan akan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, maka hal tersebut ditentukan oleh pengadilan. Berdasarkan contoh di atas, maka pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam ranah hukum pidana perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini mengingat tujuan hukum pidana, yaitu mengatur kepentingan umum dan negara yang menitik beratkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, sedangkan tindak pencemaran nama baik lebih kepada permasalahan personal atau antar individu yang berujung kepada permintaan maaf dan penggantian kerugian secara material dan atau imaterial. Maka dapat dipertimbangkan kembali untuk menempatkan pengaturan tindak pencemaran nama baik dalam ranah hukum perdata.
Jika kita merujuk pada makna sila keempat Pancasila, maka kita dapat menyadari bahwa penyelesaian suatu masalah dapat kita lakukan dengan cara musyawarah bersama, agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun perpecahan. Hal ini juga selaras dengan prinsip tabayun dalam Islam, yang mana dari segi bahasa terdapat 3 pengertian, yaitu: pertama, mencari kejelasan suatu masalah hingga tersingkap dengan jelas kondisi yang sebenarnya. Kedua, mempertegas hakikat sesuatu. Ketiga, berhati-hati terhadap sesuatu dan tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu, sebagai manusia yang memiliki akal sehat, sudah seharusnya kita bisa memfilter serta menelaah informasi atau sebuah permasalahan yang terjadi. Sebab di zaman sekarang ini banyak individu yang mudah terprovokasi serta tersulut emosinya karena suatu persoalan tanpa tahu bagaimana akar serta sumber masalahnya. Untuk itu, prinsip tabayun atau bentuk klarifikasi sangat diutamakan dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik. Dengan demikian, untuk kedepannya kita perlu memperkokoh akidah, mencintai ilmu, semangat beribadah, dan zuhud, sehingga peran Pancasila sebagai pandangan hidup dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak terfokus terhadap persoalan pencemaran nama baik yang dapat memecah belah persaudaraan antar sesama bangsa Indonesia.